Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrut Tamam dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan edisi Melekat kali ini saya sedang berada di Polda Banten, lebih persisnya di kantor atau ruangan Kadif Humas Polda Banten. Dan di samping saya jelas akan kita diskusikan dengan salah satu sosok yang akan kita ulas profilingnya. Beliau adalah Kepala Divisi Humas Polda Banten, yaitu Bapak Maruli Ahiles, Hutapea SIKMH. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sehat, Pak Hutapea saya panggil ya? Boleh bang. Lebih familiar kayaknya. Nih Santai aja nih bang ya? Oh iya santai aja. Nah, ini kan karena talkshow kali ini kita akan coba lebih familiar, Pak. Lebih mendekat. Kita ingin tahu tentang sosok Bapak ini secara mendetail. Karena kami ketahui bahwa Bapak waktu itu menjabat di Divisi Humas Polda Banten itu pada tahun 2025 Desember. Jadi mungkin sekitar sumur jagung lah, atau mungkin 8 bulanan lah ke sini. Nah ini gimana Abang ceritanya? Boleh dong profil sedikit tentang Abangku ini yang asli lahir dari daerah Sumatera. Oh iya bang. Jadi saya masuk di Bid Humas namanya bang. Kabid Humas Polda Banten ini di Desember 2025 sampai sekarang ini. Sekarang bulan 6. Lebih kurang 6 bulan lah bang ya. Gitu. Sebelumnya saya juga pernah jadi di Polair bang. Bagian air-air lah. Di Tanjung Priok. Ya, walaupun sebenarnya saya juga nggak bisa bawa kapal. Sebelumnya saya pernah di Polres Serang Kota sebagai Kapolres Serang Kota. Dekatlah dari sini ya, dari Polda Banten. Itu di zaman masanya COVID tuh. Dulu COVID Delta sama COVID, apa ya, ada dua tuh dulu tuh. Omikron ya, apa tuh, dua. Yang uniknya bang, saya itu dinas pertama di Polda Nusa Tenggara Barat. NTB. Ada joke orang bilang bang, orang joke tapi ya mungkin kita lah. Di mana dinas? Di NTB jauh ya? Ya begitulah gitu ya. Tapi apapun kita ya harus kita syukuri. Setelah itu saya berpindah ke Polda Bengkulu. Bengkulu di Sumatera. Pas saya penempatan Polda Bengkulu, ada lagi joke orang bilang bang. Bukan jauh lagi, jauh ya bukan bang. Di situ di Bengkulu tuh Pak Soekarno dulu pernah pembuangan loh, dibuang. Iya. Saya merasa waduh kamu ya, gitu ya. Jadi merasa dibuang. Tapi ya kita tetap harus bersyukur bang ya. Oke. Ternyata pas kita datang ke Bengkulu, Bengkulunya rame gitu ya. Ya nyaman, enak gitu. Kemudian saya sekolah, kemudian dapat di Polda Banten. Ya, itulah kisah sekelumit kisah bang. Iya. Ini Akpol 2002 ini. 2002 bang. Iya luar biasa. Masih muda bang ya? Masih muda banget. Beliau ini dikenal banget di kalangan jurnalis bahwa yang humanis, yang friendly dengan teman-teman wartawan. Ini tips apa yang diterapkan sebagai profiling yang begitu mengikat dengan teman-teman jurnalis? Sebenarnya bang ya, kita harus bisa memposisikan kita itu juga seperti orang lain. Artinya kalau mungkin saya sebagai anggota polisi, mungkin teman-teman polisi pasti akan welcome-nya gampang bang ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang masyarakat biasa yang bukan polisi, susah nggak sih bisa ketemu dengan polisi? Susah nggak sih minta tolong dengan polisi? Saya memposisikan itu. Karena posisi saya sebagai Kabid Humas, saya memposisikan saya sebagai teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan tuh kok mendekat polisi tuh apa sih yang menjadi kendala? Bukan kendala ya, apa sih keengganannya teman-teman itu mau ketemu dengan wartawan? Itu sekat-sekat itu yang mau saya hilangkan. Saya mencoba, apa sih bahasa kita tuh ya, berempati ya. Berempati menjadi teman-teman wartawan. Kalau ketemu Kabid Humas ini gampang nggak sih? Ketemu dengan teman stafnya Humas itu gampang nggak sih? Ketemu dengan polisi kalau misalnya temannya lagi ditilang tuh susah nggak sih ya? Siapa yang dihubungin? Melalui telepon siapa? Itu saya mencoba membuka diri sih bang. Begitu. Dan ternyata membuka diri, ya sebenarnya kalau kita membuka diri orang welcome lah ya menurut saya. Iya. Nah ini kesulitan sebenarnya ada gap seperti ini nih antara jarak masyarakat, masyarakat dengan pihak kepolisian. Karena framing kepolisian, mohon maaf, misalkan ya kepolisian penegak hukum, orang yang galak, personel yang agak apa ya, memang harus dekat dengan kriminalisme dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang masyarakat ini jauh pikiran seperti itu ya. Nah ini dengan pola sekarang semenjak era digital, transformasi digital merubah semua wajah. Betul. Bagaimana polisi humanis dengan konsep presisi tadi. Nah ini sejalan dengan itu, kira-kira sejauh ini bagaimana gambaran polisi menurut Abang ini? Kita tidak bisa juga memungkiri bang ya bahwa ada polisi yang tidak baik. Kita juga tidak bisa pungkiri. Namun juga kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada juga polisi-polisi, sangat banyak polisi-polisi yang baik, begitu ya. Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, Bapak Kapolda Banten itu menekankan bahwa
personil Polri, khususnya di Polda Banten, kalau dia berprestasi diberikan reward. Apa contohnya ya? Ada anggota Polri itu dia seperti influencer gitu Bang ya. Dia mendekati orang yang, mohon maaf ya Bang, yang bawa gerobak begitu. Pas didekati sama dia, dilihat itu yang bawa gerobak tuh bawa anaknya. Baru umur 6 bulan. Itu dibawa sambil mencari duit gitu ya. Didekati, ditanya, bincang-bincang. Ternyata memang ya itulah aktivitasnya dia Bang hari-hari. Kemudian dia menaikkan ke sosmed, ke IG-nya dia minta sumbangan ke masyarakat antusias Bang. Itu akhirnya naik tuh sampai ke TV nasional. Itu kita berikan reward bahwa dengan kehadirannya polisi, walaupun cuma satu personel itu bisa membuka citra Polri bahwa Polri itu humanis. Itu sih ya. Itu baru satu case. Itu salah satu lah polisi yang ini. Nah, ini harus diciptakan menular ke polisi-polisi yang lain. Iya. Makanya ini sangat penting. Jadi era digital bahwa Abang ini menganggap ini sangat berpeluang besar untuk bagaimana melihat jati diri Polri pada semuanya. Ya. Kita nggak bisa pungkiri Bang ya bahwa media ini sangat berperan besar mencitrakan potret seseorang. Potret seseorang itu bisa menjadi baik dan buruk apabila dia di salah satu kisah yang tidak sesuai, itu potretnya bisa menjadi langsung buruk. Karena media itu cepat sekali menyebar, gitu ya. Saat potretnya di tempat yang baik, itu juga bisa cepat menyebar. Jadi kita seperti mungkin tadi kita pernah bincang-bincang sama Abang ya. Kita mendegradasi hal-hal yang buruk itu kita singkirkan karena wajah kita ini terpotret setiap hari. Betul. Terpotret gitu Bang ya. Kita walaupun kita tidak mempublish, orang juga bisa mempublish gitu Bang ya. Begitu Bang ya, lebih kurang ya. Betul. Jadi sosok-sosok yang mungkin hari-hari bisa kelihatan baik, di satu sisi juga bisa kelihatan buruk loh. Gitu ya. Mungkin juga seperti saya Kabid Humas. Mungkin saat meliput suatu kegiatan, ada mungkin yang tidak pas saat on the spot, itu juga bisa menjadi hal buruk. Makanya kita harus aware, bahasanya Humas itu sadar kamera gitu Bang ya. Sadar kamera bahwa kita itu dilihat semua orang, potret kita akan bisa tersebar di mana-mana gitu Bang ya. Betul, itu fenomena memang faktual yang sering terjadi di lapangan. Hal-hal kecil. Betul. Ketika ada masyarakat merasa tidak terlayani, lalu di-capture kamera begitu ya. Akhirnya tergiring opini oleh netizen, lalu kayak menghujat bahwa polisi seolah seperti itu. Nah, ini peran penting polisi harus meng-counter itu. Betul. Ya. Jadi memang anggaplah kalau itu sebuah yang harus dievaluasi, lalu kemudian bikin image yang baru lagi, karena memang sejati ini tidak seperti itu. Anggaplah seperti oknum misalkan ya. Nah, ini menarik peran digital seperti ini Bang. Jadi kalau di era sekarang bagaimana polisi mengadaptif teknologi ya, supaya masih memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat sejatinya dengan program presisi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sekarang langkah-langkah yang dilakukan Bidhumas Polda Banten? Ada satu yang menarik Bang. Kalau kita memposisikan kita sebagai masyarakat, kita akan butuh rasa aman Bang ya. Betul. Saat orang ke rumah jalannya gelap, dia butuh rasa aman. Apakah itu penerangan? Ataukah ada di sana satpam? Ataukah ada di sana pos polisi yang dekat sehingga dia pulang tuh nyaman gitu ya. Kita juga menyadari saat ini bahwa personil polisi itu kan tidak berbanding dekat jumlahnya dengan jumlah masyarakat Bang. Yang ideal itu ya mungkin satu polisi bisa dengan 400 masyarakat gitu Bang ya. Artinya satu polisi bisa melayani 400 masyarakat. Namun kenyataannya kan juga tidak. Mungkin bisa satu polisi bisa sampai 800, 700 masyarakat. Itu artinya bahwa jumlah polisinya kurang gitu ya. Tapi apapun itu, kita punya ruang digital yang bisa menghadirkan layanan polisi kepada masyarakat. Contohnya Bang, kalau di suatu tempat Abang pulang, ternyata kok di depan rumah Abang tuh yang biasanya nyala lampu kok gelap gitu ya. Sementara ke kiri kanan nyala lampu, terus di belakang-belakang tuh kok ada suara orang berisik-berisik, ada 2-3 orang di belakang rumah, padahal itu pekarangan kita gitu ya. Kita mungkin mau mendekat takut, ada nggak solusinya? Mungkin kalau kita masyarakat Banten ini terutama ya, karena saya dinas di Polda Banten, kita mau ngubungin siapa sih, kan takut ya. Betul. Aduh nggak kenal polisi nih, ke siapa nih gitu ya. Kemajuan teknologi itu kita kejar, Polda Banten, khususnya Polda Banten, Polri umumnya, itu mengejar. Kita bisa menghubungi, masyarakat bisa menghubungi 110. 110 telepon dial itu gratis Bang. 24 jam? 24 jam. Kita telepon,
mereka akan memberikan layanan, Pak dengan siapa, apa yang bisa dibantu, polisi pasti akan datang. Contoh kalau dia di Kota Serang ini, kecamatannya Kecamatan Cipocok lah ya, Cipocok. Ditelepon, Polres terdekat berarti Polres Serang Kota akan memberikan layanan. Gitu. Tergantung Pasti wilayah. akan, iya, pasti akan memberikan layanan. Jadi terintegrasi untuk wilayah. Betul. Di 110 tadi Betul. ya. Itu terbukti saat kejadian beberapa hari yang lalu itu ada viral tentang debt collector Bang ya. Itu yang debt collector yang penarikan mobil. Itu dari petugas menelpon 110 akhirnya dari Polsek datang ke TKP. Polisi berpakaian dinas ada di TKP. Iya. Gitu. Itu hadir. Ditak-takan itu kan TKP-nya. Iya, betul. Itu. Artinya kemajuan teknologi itu kita juga harus kejar, kita harus sambut. Polisi juga nggak boleh, kami khususnya Polda Banten juga tidak boleh abai Bang ya, harus. Iya. Harus. Di samping itu juga kita juga harus memberikan pelayanan terbaik. Apa sih? Kita ketemu sama orang tuh kalau orangnya merenggut kan agak gak enak gitu Bang ya. Gimana ya? Seminimal mungkin kita ketemu itu hadirnya polisi itu memberikan rasa aman, orang juga tidak terbebani itu sih Bang. Oke. Jadi tadi digambarkan bahwa sejalan dengan cita-citanya, bahwa sebenarnya sekarang pelayanan lebih kepada humanis. Jadi mendekatkan masyarakat dengan senyum, dengan sapa dan sebagainya. Termasuk reaksi cepat tadi. Berarti sudah teraplikatif gitu ya. Sehingga lebih enak memberikan pelayanan kepada publik. Nah, berikutnya kita geser lebih global ini pembahasan kita tentang bagaimana maraknya kriminalisme di wilayah hukum Polda Banten. Nah, terpotret untuk saat ini kira-kira kenakalan remaja. Mohon maaf, kita geser lebih spesifik kenakalan remaja. Tawuran dan sebagainya. Apa gambaran apa kok? Sebenarnya kita juga harus open ya Bang. Artinya Polri harus berbesar hati, masyarakat juga harus berbesar hati, pemerintah daerah juga harus berbesar hati. Kita juga tidak boleh menutup ini. Karena ini kan keluarga kita, teman-teman, warga kita, masyarakat kita. Kita bisa lihat, walau mungkin sekarang sudah agak jarang, sekitaran jalan lurus panjang tanpa ada polisi tidur, seperti di KP3B gitu Bang ya. Itu kan banyak orang trek-trek liar Bang ya. Kemudian di sekitaran arah menuju ke Kasemen, tempatnya mungkin agak-agak gelap. Di sana banyak orang nongkrong mungkin tengah malam karena tempatnya gelap, orang itu sangat memungkinkan. Dan jalan veteran. Betul. Nah, kemudian di sekitaran arah mau ke Pasar Lama Bang. Pasar Lama itu kan agak-agak crowded ya. Itu juga salah satu potret bisa munculnya tindak pidana. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu bahwa apa sih kejadian tindak pidana di sana. Balap motor iya Bang. Kemudian mohon maaf, kadang orang memalak itu ya gitu Bang ya. Memalak itu biasanya di tempat-tempat parkir liar gitu ya. Kemudian ya Bang, kemudian di sana ada curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Termasuk juga mau arah ke pasar sana Bang, arah Ciruas. Itu agak sering. Karena mungkin tempatnya sepi gitu ya. Bener. Kemudian arah ke Banten Lama tuh kadang orang sana banyak minum. Ya, banyak minum, miras gitu ya. Dari kejadian-kejadian itu, dari potret-potret kejahatan-kejahatan jalanan itu, kami melakukan pertama itu ya. Kalau bahasa polisinya itu kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD. Dengan apa? Dengan patroli. Patroli itu apa sih? Ada teorinya Bang ya. Sebenarnya teorinya itu menarik kalau kita baca. Bahasa teorinya itu begini Bang. Bertambahnya jumlah polisi tidak mempengaruhi turunnya angka kejahatan. Jadi bertambah jumlah, iya betul Bang. Bertambahnya jumlah polisi, jadi misalnya polisinya sekarang tidak menurun nih angka kriminal. Iya Bang. 100 misalnya sekarang di jumlah kita 100 orang, ditambah jadi 200 orang, tidak mengurangi, tidak berbanding lurus dengan turunnya angka kejahatan. Terus saya menggelitik Bang, kalau polisinya sudah bertambah, kok bisa kejahatannya tidak turun? Gitu Bang ya, unik paradoks, harusnya anomali ya? Nah, anomali. Terus saya gali-gali, saya tanya sama dosen saya, terus kalau kayak gitu Prof, itu yang menyebabkan turun itu apa? Nah, yang menyebabkan turun itu kegiatan kepolisiannya itulah yang menyebabkan kejahatan turun. Apa kegiatan polisiannya? Polisinya datang, polisinya patroli, polisinya menyapa, meminta petunjuk dari masyarakat, menyambangi apa masalah di sini. Nah, itulah yang perlu Bang. Menampung persoalan yang ada di lapangan. Betul Bang. Oh, jadi aktivitas kegiatan produktif polisi harusnya bersentuh dengan masyarakat lebih rutin. Iya, harus rutin. Oke. Itu sebenarnya penekanannya.
Jadi ya tidak linear ya, ketika ditambah personil pun ya kalau Itu aktivitasnya teorinya, sama-sama Bang. saja. Ya, itu teorinya yang saya pelajari di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Rasional. Berarti, dan saya lihat juga Polri sekarang itu aware dengan itu, bahwa polisi itu menghadirkan apa ya, seperti tadi kegiatan polisi yang ditingkatkan, yang kalau misalnya sehari itu hanya 2 kali patroli, pagi sama sore, malam dipatrolikan lagi. Jadi apa sekarang program yang digiatkan sehingga menambah produktivitas kinerja Polri tadi? Patroli jelas nambah. Jadi Bang, kita nggak apa-apa nunjukkan ini. Boleh, nggak apa-apa. Ini jadi teman-teman masyarakat, Polda Banten itu, khususnya Bapak Polda Banten itu punya strategi bahwa ada kegiatan-kegiatan di masyarakat Banten ini yang perlu kita ciptakan, seperti kita ngomong tadi ya, membranding supaya masyarakat itu lebih dekat. Ada di sini Bang, Dimtak. Dimtak itu disiplin iman dan takwa. Ini khusus kepada personil yang internal. Jadi kepada personel Polri yang malas, yang tidak mau dinas, yang bermasalah, kita paksa disiplin iman dan takwa. Jumat keliling. Dimtak. Bagus sih programnya beliau. Kemudian Polri setiap hari Jumat, khususnya kita keliling ke masjid-masjid di sini. Untuk hari Minggu kita melaksanakan ibadah di gereja-gereja untuk yang beragama Kristen, gitu ya. Yang Hindu juga sama. Kemudian ada suling dan jumling. Suling itu subuh keliling. Jadi personel polisi ini melaksanakan subuh keliling. Itu mengajak, itu kan saya sih meyakini Bang, saya mengimani itu baik supaya orang juga bisa lebih dekat, gitu ya, ke tempat ibadah. Dia ingat persiapan azan subuh gitu Bang. Sudah standby. Sudah standby. Gitu. Kemudian ada pecak. Nah, pecak tadi yang kita ceritakan. Pecak ini pergelaran cepat kepolisian. Jadi Polri kalau misalnya diminta 110 hadir cepat. Bincang-bincang dengan masyarakat, ditanya apa sih masalahnya masyarakat, gitu ya. Kemudian ini ada lagi Warbin. Nah, Warbin ini Babin Kamtibmas keliling. Jadi bagaimana kita bisa menerima masukan dari masyarakat? Ada polisi itu namanya Pak Babin Kamtibmas, Bang. Dia Pak Babin. Iya, Pak Babin. Sebentar Pak Babin. Ya? Iya, betul. Dia keliling pakai sepeda motor, tapi ada kopi. Ada teh, jadi bincang-bincang. Udah siapin gratis itu, Bang. Mantap. Itu personilnya anggota di bawah berarti. Anggota Polri kita. Babinsa gitu ya? Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Gitu ya. Ada lagi Poliran. Nah, Poliran ini polisi peduli dengan pengangguran. Apa ini? Jadi Polda Banten ini membuat balai. Balainya itu untuk melatih masyarakat. Gratis nih Bang. Siapa saja yang mau datang, kami akan melatihkan untuk keterampilan teknis. Contohnya cara ngelas. Kemudian cara membudidaya ikan. Cara beternak. Kemudian cara installer listrik. Gitu. Kita buat Bang. Kita ajarkan pelatihan. Mereka. Iya. Oke. Mereka praktik sampai punya keahlian. Betul. Ini seminggu lebih di daerah Kasemen loh ini Bang. Oh Kasemen? Iya. Jadi balai satu ruangan? Satu tempat, luas di tempatnya lebih kurang ada sekitar 1 hektar Bang. Tempatnya. Itu berarti secara periodik setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan? Ini sudah angkatan yang ke-6. Jadi mereka ada lulusan? Ada lulusan. Oke. Tahun pertama atau periode pertama berapa ada jumlah? Ada sekitar 100-an. Banyak Bang. Jadi kita rekrut siapa yang mau bekerja yang mungkin belum punya keahlian atau ingin punya keahlian itu, kita undang, kita data, gratis kok. Jadi lulusan mereka bisa entrepreneur, mereka usaha sendiri ataupun bekerja, artinya punya keterampilan dulu. Harapannya kita sih Bang, seperti yang Bang bilang, entrepreneur ya. Iya. Mungkin mereka yang akan menciptakan kerja sendiri karena mereka sudah diberikan keterampilan. Kita melihat bahwa pengangguran terbuka di Banten ini kan agak besar sih Bang ya. Gitu. Kita juga tidak bisa mungkiri. Ya Polri hadir memberikan ini. Kami sih melihat tren ini masyarakat cukup senang untuk mengikuti ini. Artinya mereka antusias gitu sih Bang. Jadi antusias. Saya senang. Ini informasi ini penting. Ketika ini ada peluang untuk mereka menggali potensi ya untuk kesiapan kerja, itu informasinya melalui apa supaya bisa diakses semua pihak? Jadi Bang, sebulan sebelum pelaksanaan kegiatan ini kita langsung share. Kita langsung flyernya siap, ke media juga kita siapkan. Akun ofisialnya Polda Banten. Siap. Ya untuk pemirsa warga Banten ini bisa dicek ya. Boleh. Nah ini bisa diakses nanti itu informasinya setiap? Ini setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali.
Jadi kuotanya terbatas? Kuotanya itu kemarin ada yang 100, ada yang 90 gitu ya. Sepanjang masyarakat berkenan, kita siapkan. Gitu. Mohon maaf, ini semua gratis? Iya, gratis. Tempat tinggal gratis, makan iya. kita siapkan gratis. Ini kesempatan untuk muda-mudi khususnya remaja ya. Iya. Lulusan, mau itu lulusan sudah lulus SMA atau belum masih bisa dapat kesempatan ini? Yang mungkin putus sekolah juga boleh. Putus sekolah, ya. Oke, selanjutnya apa nih? Terakhir ini Polisi Peduli Pendidikan. Ini salah satu kreativitas dari Bapak Kapolda Banten. Kita hadir di sekolah-sekolah, Bang. Ini yang tadi kita bicarakan. Kita harus mengedukasi mereka seperti mungkin ya. Mereka tidak punya tempat ya. Contohnya dia punya hobi menggunakan sepeda motor, Bang ya. Balap-balapan. Kita harus edukasi bahwa balap-balapan itu bukan di jalan raya. Ada tempatnya, ada arenanya gitu ya. Kita edukasi mereka. Kemudian kita edukasi bahaya narkotika. Bahwa narkotika itu banyak jenisnya. Ada nge-vape yang sekarang ya. Sekarang itu ada etomidate yang terbaru tuh. Kita lihat seperti artis gitu ya. Ada juga seperti yang lama seperti ganja, kemudian sabu, macam itu, Bang. Itu kita harus edukasi. Kita berikan contohnya, ini contohnya. Jangan sampai mereka terperangkap, diberikan orang permen, ternyata itu salah satu jenis narkotika. Salah satu jenis. Iya, Bang. Itu perlu diantisipasi. Oke, lebih waspada itu ya? Oh iya dong. Jadi samar-samar seperti permen, taunya itu narkotika. Ada satu yang lebih agak unik, Bang. Kita juga berharap bahwa adik-adik kita, anak-anak kita tidak menjadi korban LGBT, Bang. LGBT? Oh iya. Lagi marak itu, Bang, sekarang? Kita bisa lihat di kota-kota besar, iya ada. Okay. Kita juga lihat bisa kemarin di media, khususnya wilayah Banten ya, itu ada di salah satu kabupaten ya. Diembuskan, kita langsung bergerak cepat. Kita langsung koordinasi dengan Reskrim Polres, kita berkoordinasi dengan Pemda untuk kalau memang dia itu memiliki izin melaksanakan tempat seperti party gitu, kita minta segera partinya izinnya dicabut. Berarti pihak Polres sudah memitigasi ya? Karena ini bahaya juga, LGBT sudah marak sampai ke Banten. Oh iya dong. Jadi mau bikin event kemarin gitu? Kita bisa lihat di media ya, di media itu viral dan kita cepat bergerak cepat, gitu ya, di salah satu kabupaten kita. Oke, jadi penanganannya karena susah, LGBT ini bisa dijerat nggak sih sebenarnya? Sebenarnya begini ya. Kalau pelakunya men-share, mentransmisikan, kita akan jerat Undang-Undang ITE, gitu Bang ya. Kalau pelakunya dilecehkan, kita kenakan Undang-Undang. Ya. Kalau pelakunya dipaksa, kita kenakan Undang-Undang. Perlu dipaksa. Tapi apapun itu, memang, mohon maaf ya teman-teman masyarakat, kalau kita punya keluarga, kita laki-laki punya anak perempuan atau kita punya keluarga perempuan, kita kan juga khawatir kalau mereka pulang malam gitu Bang ya. Kita pasti khawatir. Umum itu. Tapi kalau kita juga punya anak perempuan, anak laki-laki, kita harus juga khawatir sekarang. Karena yang diintai sama mereka juga anak-anak cowok. Iya. Gitu. Itu perlu kita antisipasi. Jadi bukan hanya anak perempuan ya, laki-laki sekarang perlu waspada ya. Jangan tenang-tenang saja di orang tua di rumah. Bukan dia sebagai pelaku Bang ya, dia sebagai korban. Oh, korban? Iya. Oke. Jangan sampai. Jadi, pelakunya ini LGBT pelaku dan korban, berarti pelaku ini lebih dewasa? Iya, bisa lebih dewasa atau mungkin bisa seumur, dia akan mengancam. Apa yang diancam? Mungkin ya, mohon maaf ya, dia akan melihat, mungkin dia suka, kalau mungkin kita tidak punya rasa sih fine-fine saja ya, karena kita mungkin tidak tergolong dari bagian mereka. Tapi kalau golongannya mereka, dia kan langsung melirik sesuatu yang membuat dia tertarik gitu ya. Sehingga itu yang perlu kita jaga, jangan sampai keluarga kita masuk di dalam circle-nya mereka. Iya, oke. Ini tematik menarik ya, karena diskusi kita kaitan tentang bagaimana anak remaja ini lebih produktif ya. Khawatir juga kalau sampai ini terjadi, apalagi tadi kasus LGBT. Nah, sebenarnya kan Banten ini kita kenal lah dengan kayak banyak kiai, banyak pesantren, bahkan sejuta santri gitu. Nah, ini moralitas penyakit LGBT, maaf saya kategorikan begitu ya. Ini nggak mungkin lahir dari Banten begitu ya? Memang kita harus pergeseran budaya. Tidak bisa pungkiri bahwa kita kan dekat dengan kota besar Bang ya. Betul. Dekat dengan Jakarta, beririsan gitu ya. Akses dari Jakarta ke Banten kan dekat, 1,5 jam nyampai. Saya merasa bahwa kita melihat dari fenomena ini, kita melihat dari korban-korban yang pernah melapor, baik ke Polda Banten, ke Polres, jajaran Polda Banten, ini kan kita ini sebagai korban. Walaupun sebenarnya pelaku-pelakunya ini ada yang pernah tinggal di kota besar, datang kemari, begitu ya. Datang kemari. Ada juga yang pelakunya memang tinggal di sini. Oke, mungkin secara terorganisir, karena itu harus menciptakan suatu event untuk mereka berkumpul.
itu butuh finansial yang cukup lumayan. Berarti kategorinya ini sudah terencana ya event-event seperti ini? Bisa saja eventnya itu dilaksanakan di kota besar, kemudian mereka membuat grup, kemudian mereka membuat link, mengajak. Sehingga setelah ada partinya selesai, mereka mungkin akan mengarah kemari. Bukan cuma party, hanya mungkin pertemuan-pertemuan. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kewaspadaan pihak Polda ini selain street crime, cyber crime. Jadi kriminalitas yang ada di dunia maya cukup besar juga berarti potensialnya. Oke, lebih sulit nggak sih kalau di dunia maya mendeteksinya? Kita tidak bisa pungkiri bahwa yang kita lakukan sekarang hari ini juga bisa sampai di tempat lain. Hari ini kita mempotret diri kita dalam situasi yang tidak baik, contoh ada foto-foto yang vulgar, yang tidak baik, hari ini juga bisa nyampe ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Aceh gitu ya. Bagaimana kalau misalnya itu foto yang digunakan seseorang untuk mengancam? Mau tidak mau korbannya akan mengikuti apa mau pengancam. Itu yang perlu diantisipasi. Itu kan ada di dalam dunia maya, Bang. Gitu ya. Sehingga saran kita ya kepada masyarakat dimanapun berada, jangan mudah dirayu, jangan mudah, Bang. Sampaikan dengan keluarga kita, dengan teman-teman, keluarga, tetangga. Jangan mudah dirayu, diiming-imingi. Nanti saya kasih duit, coba dong kamu potret begini. Itu jangan. Itu berbahaya. Itu ruang private. Itu harga diri kita. Jangan disebar foto-foto private kita kepada orang. Ya? Oh, jangan. Sangat berbahaya. Karena potensi disebarluaskan. Ya. Dan kalau sudah di tangan orang lain, itu sudah lepas. Betul. Jawab ya. Karena sulit ya. Memang banyak, Pak. Kayak saya berapa kali temui, ada korban seperti itu. Ya, iming-iming, rayu-merayu, bahkan dijanjikan nilai sejumlah uang begitu ya. Akhirnya foto pribadinya disebar. Betul. Nah ini berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan dikomersialisasikan sama pihak yang tidak bertanggung jawab ini ya. Nah itu berarti antisipasinya tentu sudah dilakukan pihak Polda juga. Selain tadi mitigasi preventif pencegahan, ya, tapi juga kepada para ya anak remaja tentu harus intens bagaimana pemahaman konsep mereka supaya bisa mawas diri. Karena sama satu lagi, Bang, yang perlu ini terkait dengan LGBT dengan porno aksi, Bang ya. Bedanya apa nih? Porno aksi itu kan tindakan ya. Kalau LGBT itu habit gitu ya. Terkait dengan pornografi, porno aksi, beberapa bulan yang lalu di media Banten ini agak viral bahwa ada mahasiswa yang merekam dosennya di kampus, merekod, dan itu viral. Artinya dari situ kita bisa belajar bahwa banyak tempat-tempat itu yang tidak aman loh. Termasuk toilet itu juga tidak aman. Sehingga saran kami, kalau misalnya kita mau menggunakan toilet, dipastikan bahwa toilet itu bukan tanpa ada lambang tanda laki-laki perempuan. Itu harus dipastikan. Kalau memang ada lambangnya laki-laki, ada lambang perempuan, itu berarti kita bisa tahu bahwa ini khusus untuk laki-laki, ini khusus perempuan. Tapi kalau tidak ada, itu yang perlu diantisipasi. Iya. Itu sangat perlu diantisipasi. Toilet campur gitu ya, bisa laki bisa perempuan. Nah ini potensial berarti ya. Betul, Bang. Itu sangat perlu diantisipasi. Oke. Itu mohon maaf, itu pelakunya remaja? Mahasiswa juga. Mahasiswa, oke. Ya kategorinya dewasa lah ya. Satu, Bang. Ini dari segi toilet ya. Kemudian yang kedua, kalau dia toiletnya itu campur, kita juga harus pastikan bahwa toilet itu kan kadang-kadang di bawah papan pembatasnya itu sampai bawah apa tidak. Jangan sampai itu tidak sampai bawah, masih ada celah ruang yang bisa digunakan orang mall-mall besar lah ya. Betul, Bang. Itu perlu diantisipasi. Mungkin saat ini kita mungkin bukan siapa-siapa, mungkin abang, saya, kita ya. Saat ini kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita tidak tahu 10 tahun lagi kita jadi apa. Mungkin abang bisa jadi ketua DPR, abang bisa jadi bupati, abang bisa menjadi menteri, jadi presiden sekalipun. Kalau mereka memiliki data record video kita yang tidak senonoh, yang mungkin kita juga tidak sadar, pas mungkin kita repost gitu, Bang ya, itu dia akan buka itu. Iya, blow up kembali. Betul, Bang. Ya, jadi senjata itu ya. Betul, Bang. Oh, jadi memang arsip digital itu, wah kita harus mawas diri, lebih berhati-hati. Betul. Ya, potensi kriminal itu bisa kapan saja gitu hadir ya. Betul. Oke, saya sampai sedetail itu ya. Kamar mandi sampai, waduh ini. Toilet itu kan sangat sensitif, Bang. Terutama, mohon maaf ini, yang punya teman-teman yang punya toilet di pom bensin, terutama pom bensin di luar. Perlu diantisipasi. Jangan sampai di sana ada orang memasang CCTV yang kita tidak ketahui di dalam toilet. Atau ada orang memasang handphone, gitu ya. Atau
pintunya tidak bisa dikunci. Kita tiba-tiba, mohon maaf, karena udah kebelet gitu ya, masuk ke toilet, ternyata pas sudah masuk, nggak bisa di-slot. Mau nggak tahu ada orang yang sengaja, mungkin ya, membuka dengan alasan, maaf, itu salah satu fatal itu. Oh maaf, padahal dia juga sengaja, niat. Dia tahu bahwa tempat itu ternyata tidak dikunci. Iya. Oh, jadi memang dia sudah mengawasi ya? Wah, ini cari kesempatan gitu. Cari kesempatan. Nah, itu kan orang tidak aware, Bang, ya, tapi kita harus ingatkan itu. Nah, dengan potensi kriminal yang terjadi di tadi tempat-tempat toilet, itu pelaku bisa dijerat pidana dong? Oh, bisa, Bang. Bisa. Apalagi CCTV pasang gitu. Betul. Betul. Tinggal lapor aja ke 110 tadi ya. Mohon maaf ya, bahwa sekarang ini kan CCTV bisa tersambung ke handphone loh, Bang. Betul. Ya canggih. Kan? Sangat canggih. Artinya di tempat dia tinggal pasang, dia menggunakan wifi langsung tersambung ke handphonenya, dia menunggu mungkin di luar toilet atau 5 meter 10 meter dari toilet, dia langsung live itu, ada orang masuk dia langsung bisa record. Kalau ketangkap pun dia ketahuan di toilet itu ada alat yang memantau, dia mungkin bisa langsung lari karena hanya terhubung dengan wifi saja. Itu bisa jarak jauh ya, perlu diantisipasi. Karena sudah canggih sekarang malah kecil banget ya. Oh, jadi kitanya harus melihat dulu situasi di lokasi. Harus. Kalau memang tidak kebelet, ya perlu diantisipasi lah, dilihat-lihatlah toiletnya aman atau tidak. Ya, waspada ya, khususnya bagi perempuan ya, kalau laki-laki ya. Sebenarnya laki-laki juga perlu. Iya benar. Laki-laki juga perlu waspada, Bang. Bang. Baik juga gitu. Ya, Abang ini sebentar lagi 10 tahun lagi jadi apa kan kita nggak tahu, Bang ya. Abang bisa jadi bupati loh, Bang. Jadi amin. Iya kan, amin. Bang? Kalau doanya Kompes nih, nah itu pasti. Iya kan, Bang ya. Kita ini kayaknya. Mohon maaf, Bang ya. Saya berikan satu motivasi. Mungkin di satu kisah, seseorang itu mungkin bisa membelah laut. Mungkin, Bang ya. Gak ada mustahil. Iya. Dia menyambung laut atau membelah laut karena menggunakan teknologi. Tapi di satu sisi, dia belum tentu bisa membuat tempe loh. Dia belum tentu bisa buat mie goreng. Sehingga kemampuan seseorang itu kita juga tidak boleh patahkan. Mungkin di satu sisi kamu bisa apa sih? Gak boleh juga. Mungkin di satu sisi dia tidak bisa membuat jembatan membatasi antara pulau ini dengan pulau ini, nggak bisa. Tapi di satu sisi saat kau kelaparan, dia bisa buat nasi goreng buat kau puas loh. Gitu ya. Betul. Jadi kita harus menghargai orang. Jadi mungkin saya pribadi mungkin belum melihat Abang hari ini kemampuan Abang karena Abang mungkin sengaja tutupi. Sementara Abang mungkin di dalam diri Abang punya kemampuan teknologi yang bisa mencapai ke bulan. Saya tidak tahu. Dan itu dibutuhkan negara. Kita kan tidak tahu, Bang ya. Iya. Kita harus menghargai orang. Iya, karena memang ilmu itu tanpa batas. Oh iya dong. Kita hanya penggunaan otak itu hanya sekian persen, Pak. Masih ada ruang yang bisa kita ciptakan lebih besar daripada sekarang itu. Luar biasa, Bang. Ini wawasan yang sangat brilian gitu ya. Tidak salah nih. Oke, Bang, ini saking kompleksnya tadi persoalan remaja, Bang. Dari street crime, cybercrime, dan sebagainya. Apa pesan untuk anak remaja di Provinsi Banten khususnya? Kepada adik-adik kita dimanapun berada, bahwa kehadirannya kita itu adalah perwakilan dari keluarga kita. Jaga nama baik keluarga gitu, Bang ya. Kalau memang kita punya hobi, salurkan di tempatnya. Tempat misalnya hobinya balap, ada arenanya. Kalau misalnya hobinya Mobile Legend, Polda Banten besok mengadakan kontes Mobile Legend di Polda Banten. Seluruhnya siapa yang berminat, kita bisa bergabung. Daftarnya gratis. Kemudian seperti teman-teman media hobi menulis, kita buat perlombaan dalam rangka HUT Bayangkara ini lomba narasi gitu, Bang ya. Seperti ada lomba burung bekicau, kita siapkan. Jadi kepada masyarakat, terutama adik-adik ini remaja, masa depan itu jangan dibiarkan begitu saja. Kamu harus kejar, kita harus kejar. Kamu mau jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, jadi pengusaha, jadi aktivis sekalipun, jadi jurnalis, jadi jurnalis, kamu harus profesional gitu ya. Sukses itu adalah pertemuan antara persiapan dengan preparation meet dengan situasi. Jadi kalau situasinya ada, kita tidak prepare nggak akan ketemu, nggak akan sukses. Kalau kita prepare, situasinya nggak ketemu, nggak akan juga. Jadi prepare itu dari pribadi, situasi itu di luar. Prepare dulu. Harus ada dua variabel itu berarti. Iya, harus siap. Kalau cuma niat aja nggak action, nggak bisa. Nggak bisa juga. Itu. Kalau mau sukses ya harus prepare. Saya juga bukan siapa-siapa sih, Bang. Bapak saya rumah saya di Aceh loh, Bang. Iya ini. Aduh, ini Serang ini kan kota besar loh, dekat dari Jakarta. Rumah saya dari sini
Dari saya harus dari sini ke Medan. Medan harus ke rumah saya itu 8 jam lewat darat. 8 jam lewat darat. Sejauh itu, Bang. Berarti dari sini sampai kemana ya? Kalau di Serang ini ya? Jam 8 jam ke Jawa Tengah kayaknya ya. Nah, tuh. Semarang lah. Tapi ini kabupaten kecil loh, Bang. Bisa dong saya sampai ke kota besar. Padahal masih satu pulau ya? Iya. Masa di kota Serang yang dekat ke Jakarta, terbuka pendidikan, dosen banyak, guru banyak, internet banyak, nyala listrik. Bisa lah. Mampu lah. Orang-orang Serang jadilah. Bang Hutafea ini di daerah pelosok terpencil sana, sukses sampai di Banten ya? Harus sukses, Bang. Satu pesan Amin, ya. amin. Satu pesan buat semua kita, mungkin anak-anak remaja, siapapun. Kalau kita sudah melewati dari Sumatera, sudah melewati ke Pulau Jawa itu sudah melewati 1000 pulau, Bang. Kenapa? Ada kepulauan 1000 yang sudah kita lewati. Ya kan? Kalau sudah berani melewati 10.000 pulau, jangan sampai kita kalah. Artinya, kita harus kuat kemampuan, harus kita siap. Artinya harus profesional, gitu ya. Karena di Pulau Jawa ini kan orang-orangnya pintar, Bang, cerdas, gitu ya. Ya kita harus bisa menyamai kepintarannya mereka. Kalau tidak, ya harus belajar. Harus belajar. Gitu, harus belajar. Jangan mau kalah. Betul, harus adaptasi ya. Iya dong. Apalagi perkembangan teknologi, jangan sampai kemunduran kita. Oke, waktunya singkat. Padahal masih ingin panjang berbincang dengan Bapak ini Kabid Humas. Sangat menarik, Pak. Ya, perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Kita ulas lagi profilingnya Bapak Kabid Humas Polda Banten, Bapak Hutafea. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Saya Badut Tama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.